Andai Pablo Neruda hidup di zaman ini dan hendak menuliskan 1000 soneta untuk pipi molekmu, tak sampai satu kata pun penanya akan patah. Sebab lelaki selainku haram memujamu dalam puisi. Sebab lelaki selainku haram memujamu dalam puisi. Haram memujamu dalam puisi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warga net semuanya, khususnya kaum milenial, Jogja sekarang kedatangan tokoh penyair muda. Ini namanya Mas Fakih. Ya. Mas Fakih ini termasuk penyair muda yang cukup produktif. Tulisan-tulisannya juga sudah banyak dimuat di berbagai media, baik itu lokal maupun nasional. Juga sudah dimuat di Tempo, Jawa Pos, Kompas, apalagi yang lokal-lokal sudah semua. Bahkan Mas Fakih ini sudah terbitin banyak buku, khususnya yang buku-buku puisi, diantaranya itu ada judulnya apa itu terakhir? Ceracau si Gila. Oke, teman-teman sekalian, kita sekarang ini akan ngobrol terkait sastra yang kemudian kita lebih fokuskan lagi pada puisi. Nah, gitu. Nah, menurut Mas Fakih tentang sastra di Indonesia ini secara umum bagaimana? Sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara Damarkes ya. Acara Damarkes. Ya. Semoga Damarkes tetap berlanjut secara terima kasih. Kemudian akun Jogja menjadi banyak subscribernya. Oke. Iya, jangan lupa ya. Jangan lupa di-subscribe. Oke. Mengenai sastra Indonesia secara umum, ini cukup menarik karena belakangan ini keketatan persaingan dalam pemuatan sastra itu sekarang cukup cair karena adanya medsos itu ya. Iya. Jadi banyak penyair yang bermunculan di medsos yang justru kemudian tingkat keterkenalannya itu lebih cepat ketimbang penyair-penyair klasik yang maksudnya viral ya, kira-kira begitu. Cepat viral. Karena dia memanfaatkan betul-betul media sosial untuk dia berkreasi begitu. Sama branding barangkali. Iya, itu pertama. Tapi kedua, ini mungkin jadi suatu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya, kita kemudian tidak punya standar umum, tidak punya standar sebagaimana koran yang dijaga oleh redaktur yang juga betul. Yang sangat anggaplah sudah bisa diakui kompeten di bidangnya, dan dia punya standar karya semacam apa yang layak dimuat. Tapi kalau di media sosial itu kan tidak ada standar, ya standarnya pribadi. Tidak ada standar, kita bisa mengupload sesuka hati kita, tapi kemudian yang menjadi hakim itu nanti netizen. Netizen menyukai karya dia bisa kemudian menjadi lebih terkenal, menjadi lebih viral ketimbang penyair-penyair yang menggunakan metode-metode lama gitu. Iya, kan jadi kan juga begitu ya teman-teman sekalian. Mungkin bisa dikatakan kalau dunia sekarang itu sebagaimana yang Mas Fakih tadi, nulis story, nulis puisi. Jadi kan kalau melihat di story di WA itu kan, gimana itu? Ya, quotable. Iya. Kan banyak yang menyukai quote-quote yang quotable itu. Iya gitu. Oke. Nah, memang dari sastra itu banyak sekali, dan kalau kita masuk pada satu poin utama dalam sastra itu misalkan puisi. Nah itu gimana itu Mas Fakih tentang puisi itu? Ada satu kata-kata menarik bahwa setiap orang bisa menulis puisi. Tetapi tidak setiap orang bisa menjadi penyair. Oh betul. Setiap orang bisa nulis puisi, tetapi tidak setiap orang bisa menjadi penyair. Oke. Bisa juga mungkin jadi penyair, tapi penyair story. Bisa ya. Penyair yang tidak punya standar ya. Oke Mas. Nah ini melanjutkan itu terkait kita ngobrol tentang puisi. Misalkan ini kan juga sudah banyak kan secara kompetensi diri Mas Fakih sudah diakui menurut saya, karena
redaktur tadi yang sudah punya standar sudah memuatnya. Kalau Kompas nggak mudah loh nembus Kompas itu, nggak mudah. Berarti kan Mas Fakih sudah diakui ke penyairannya. Nah ini bagi teman-teman muda yang di seluruh dunia, karena kan kita kan sudah bisa dilihat di mana saja ini di dunia. Nah ini gimana Mas untuk tip-tip nulis puisi itu Mas? Sebenarnya penyair itu tidak punya metode ya, jadi tidak seperti halnya di dunia akademik. Dunia akademik itu kita diajari metode cara menulis puisi, cara menulis cerpen. Tetapi kemudian setelah kita bertungkus lumus, maksudnya kita menulis terus, kita belajar terus dari puisi-puisi orang, kemudian menulis, dan ternyata kita dimuat, akhirnya kita bisa tahu, oh begini toh cara menulis puisi gitu. Kalau saya pribadi, gimana anak-anak bisa kamera kita di sana? Iya, kalau saya pribadi menulis puisi itu sebenarnya temanya bebas, cuma mengungkapkan hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Tapi kan kadang ini Mas, nulis puisi itu ada yang bilang apa ribet lah gitu dan berat katanya gitu. Iya. Terus gimana maksudnya itu? Bahkan kata-katanya absurd gitu ya. Ya justru ini. Ada yang bilang kayak gitu tuh. Kalau menurut ini ya, menurut Sutarji Kalzumbahri, puisi itu mencipta bahasa. Oh, mencipta bahasa. Oke. Artinya dia penyair itu menjadi sosok penemu. Kalau misal bahasa sehari-hari mengatakan A, dia tidak mengatakan A, dia mengatakan A dengan ungkapan yang berbeda. Nah, ungkapan yang berbeda inilah penemuan dia sebenarnya di dalam estetisnya di situ ya. Oh ya, saya jadi ingat kemudian apa yang dikatakan Sutarji Kalzumbahri. Itu kan ini enak ini teman-teman kalau muda ini, kalau buat nembak ceweknya atau cowoknya, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Nah, gitu kan? Iya, kalau tidak salah. Itu kan sebenarnya ungkapan cinta. Kalau bahasa sehari-hari itu kan aku cinta sama kamu, tetapi diungkapkan secara berbeda oleh Sutarji. Daging kita satu, arwah kita satu. Walau masing jauh, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Itu yang lengkap tuh, ini penyair kan? Itu coba diulangi lagi. Ini teman-teman muda ini untuk tahu itu, diulangi lagi biar nanti siapa tahu dibikin story kan, nulis story, nulis puisi. Daging kita satu, arwah kita satu. Walau masing jauh, yang tertusuk padamu berdarah padaku. Itu kan sebenarnya ingin mengungkapkan cinta. Iya betul. Kalau bahasa sehari-hari itu kan miskin, itu bahasa sehari-hari. Dia tidak bisa mengidentifikasi rasa cinta secara personal. Dia cuma punya 3 kata, aku cinta kamu. Padahal kalau kita juga melihat dari kosakata yang dipakai itu sebetulnya ya keseharian. Ya keseharian. Nah, itu justru titik di mana Sutarji menemukan bahasa. Betul. Nah itu teman-teman. Jadi kena bikin story adalah yang agak putus sedikit tapi itu ngena gitu ya. Itu kan sangat quotable itu. Betul. Itu yang dimaksud sebagai penemuan bahasa. Jadi mengungkapkan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Itu puisi. Oke. Nah, tip-tip berikutnya itu yang pertama ya. Jadi tapi bagaimana cara kita mengungkapkan hal yang sama dengan cara yang berbeda? Itu membutuhkan latihan yang terus-menerus. Terus misalnya aku rindu kepada emakku, tetapi rindu yang bagaimana? Narasi bahasanya. Narasi bahasa itu pertama begini, itu kan rasa rindu itu kan suatu kecenderungan psikologis. Jadi setiap orang itu pasti merasakan pasti merasakan rindu yang berbeda-beda. Antara saya rindu kepada, memang sama-sama rindu kepada ibu misalnya. Saya rindu kepada ibu, kemudian orang lain rindu kepada ibu. Tapi tingkat kerinduan, bagaimana suasana psikologis antara saya dengan teman saya kepada ibunya masing-masing itu kan berbeda. Berbeda. Itu gimana caranya kita menemukan bahasa sehingga apa yang kita rasakan betul-betul dapat gitu. Betul-betul dapat gitu. Atau juga rindu sama lawan jenis yang masih pacaran kan juga beda-beda. Ya rindu sama cewek itu kan begini, kalau misal
apa namanya, ini selalu saya ungkapkan sama teman-teman bahwa kalau misal kita dekat, kita berhadapan-hadapan nih, kemudian kita mengungkapkan rasa cinta misal kepada teman lawan jenis, kepada teman yang kita apa, orang yang kita senangi begitu. Aku cinta kepada kamu. Mungkin orang itu bisa merasakan kedalaman cinta saya karena melihat mimik muka saya. Oh ya, melihat, ketika tatap muka ya. Melihat apa ya? Ekspresi, kemudian verbalitas, bagaimana kesungguhan saya mengungkapkan cinta, itu mungkin dia bisa. Tetapi misal dia ada di Kalimantan, kemudian saya ada di Jawa, untuk mengungkapkan itu, misal saya mengirim surat, aku cinta kamu. Sekarang WA mungkin. Ya, WA misalnya. Ya, WA misalnya. Aku cinta sama kamu, maukah kau jadi pacarku? Ya misalnya begitu. Itu kan dia tidak bisa merasakan bagaimana kesungguhan saya, karena tidak bisa melihat mimik saya, cara saya berbicara, penekanan suara begitu, dia tidak bisa. Nah, itu puisi. Jadi puisi bagaimana sekiranya bisa membuat mimik muka, kemudian kesungguhan, penekanan bahasa di dalam bahasa begitu, di dalam kata. Jadi gimana caranya puisi agar bahasa tubuh diganti bahasa lisan atau tulisan gitu ya. Bahasa aksara. Bahasa aksara ya, betul, bahasa aksara. Tulisan. Itu gimana caranya kita mengungkapkan hal itu, muka kita, kemudian ekspresi kita, apa cara penekanan kita dalam berbicara, sehingga orang yang ada di tempat jauh itu bisa betul-betul merasakan apa yang kita rasakan. Ya, betul. Itu puisi. Makanya kemudian dibutuhkan apa yang dinamakan sebagai metafor. Oh iya, betul. Jadi metafor itu sesungguhnya ekspresi ungkapan dari seorang penyair ketika bahasa sehari-hari sudah tidak bisa menampung perasaan yang dia rasakan. Makanya kemudian butuh metafor. Misal begini, itu ada puisinya Faisal Kamandobat itu. Oh iya. Malam ini namamu kutanggung sebagai doa. Yang gagal kupanjatkan dengan mataku yang padam dan lidahku yang patah. Ada lidah patah ya? Iya, itu kan ungkapannya semuanya ya? Aku rindu sama kamu gitu. Aku betul-betul sangat rindu sama kamu gitu. Iya. Bukan gini ya, tapi kan kadang tuh di kalangan kita ya, di kalangan muda itu susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Iya, itu makanya tugas penyair itu untuk apa namanya, untuk mengungkapkan perasaan yang sangat dalam di dalam bahasa tulisan, sehingga orang yang pembaca itu betul-betul masuk terhadap perasaan kita, bisa mencerna, oh ternyata apa yang dia rasakan itu begini, apa yang sana itu begitu. Oke, Mas Fakih, ini cukup banyak sekali ya, apa namanya tadi. Ini sebetulnya sih masih pengantar. Suatu waktu kita akan banyak ngobrol dalam lagi. Mas Fakih, apa namanya, cobalah bacakan beberapa puisi atau 1-2 puisi lah untuk teman-teman kaum muda yang itu puisi Ceracau Si Gila ya. Ya, ini teman-teman, ini buku puisi saya, judulnya Ceracau Si Gila. Ceracau Si Gila itu gimana itu? Ini diterbitkan oleh Basa Basi Jogja tahun 2019. Oke, saya bacakan satu buah puisi ya buat teman-teman. Apa judulnya itu, Mas? Saya bacakan puisi yang berjudul Kepada Yang Tak Hatam Kupahami Kedalaman Parasnya. Oke, teman-teman sekalian, pasang perasaan ya. Oke, Mas Fakih ini sebagai penyair muda yang sudah diakui kredibilitasnya dalam hal kepenyairannya, teman-teman bisa menikmati bagaimana Mas Fakih ini membacakan puisi-puisinya. Oke, moga Mas Fakih. Oke. Kepada yang tak hatam, kupahami kedalaman parasnya. Di saat tiba hari kau bersikeras meninggalkanku, aku masih belum hatam memahami kedalaman parasmu. Bagaimana bibir 14 Februari dan kulit porselen Cina membuatku merasa wanita selain dirimu adalah tiang listrik. Bagaimana semua keindahan musim penghujan tak kuasa menandingi anggunnya bola matamu.
Kau bicara seolah air dari pegunungan jatuh ke sungai yang gelombangnya tertawa tiada henti. Caramu berjalan adalah sejarah panjang kebun mawar yang membuat bangsa burung kehilangan bakat bersiul. Andai Pablo Neruda hidup di zaman ini dan hendak menuliskan 1000 soneta untuk pipi molekmu, tak sampai satu kata pun penanya akan patah. Sebab lelaki selainku haram memujamu dalam puisi. Ini aturannya. Aku mencintaimu dan hanya aku saja. Orang lain biarlah mencintai tiang listrik. Biar cuma aku yang tahu jumlah tai lalat di punggungmu dan hebatnya syukur jagat raya karena aku memilihmu. Namun kau pergi dan bilang tak cukup bagiku jadi kekasihmu. Aku tersenyum lantaran tahu cintaku ini betapa mahalnya dan betapa pendeknya akalmu hingga tak mampu menerimaku. Aku gila sayang, tapi kegilaanku tak akan lebih besar dari rasa sesalmu kelak karena meninggalkanku. Terima kasih. Oke. Itu teman-teman dalam sekali, teman-teman bisa menikmati dan atau apa visi-visi tadi itu sama teman dibikin story bisa kan, jadi ada nilainya, tidak hanya ungkapan-ungkapan apa ya sedih terus wah galau enggak, tapi ya ada narasi-narasi yang dibangun bagaimana perasaan itu diungkapkan dengan bahasa yang apik gitu ya, yang estetik. Oke, Mas Fakih, kita apa namanya obrolan ini kita sudahi dulu lah sementara, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan undang lagi ya Mas Fakih ini di Damarkes untuk menyampaikan terkait ya banyak hal karena beliau ini sebetulnya banyak yang beliau punya kaitannya dengan filsafat, terus juga apalagi di kuliahnya itu tentang fisika Mas ya. Fisika. Nanti kita ngobrol lagi teman-teman muda untuk bagaimana kita membangkitkan spirit itu. Sebelum kita tutup Mas Fakih, barangkali ada yang mau disampaikan Mas Fakih. Untuk teman-teman muda tetap semangat, tetap berjuang untuk jangan lelah menulis puisi. Gitu. Raih cita-citamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan semoga tercapai. Oke, siap. Terima kasih Mas Fakih telah menemani teman-teman semua Kolam Muda dan juga barangkali kita cukup sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Dari saya kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muallim wallahu ahabbu bissawab. Puisinya Fardin Ar-Raqqi itu walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.